Bintang cemerlang Ferdy Sambo pun padam. Sempat punya karir menjanjikan, kini terancam hukuman mati. Bintang cemerlang Irjen Ferdy Sambo kini telah padam. Sempat digadang jadi calon Kapolri masa depan, Ferdy Sambo kini dipecat dan bahkan berada dalam ancaman hukuman mati setelah tersandung kasus pembunuhan anak buahnya, yakni Brigadir J. Karir Jenderal Bintang 2 itu di Korps Bayangkara benar-benar tamat. Ferdy Sambo sebelumnya sempat mengajukan banding melalui Komisi Kode Etik Polri setelah tak terima atas pemecatan dirinya. Namun sidang Komisi Kode Etik Polri menolak bandingnya. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri tersebut resmi diberhentikan secara tidak hormat. Ferdy Sambo sedianya mengukir karir moncer selama berkiprah hampir 3 dekade di kepolisian. Ia bahkan disebut-sebut sebagai Jenderal Bintang 2 termuda. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan 19 Februari 1973 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 1994. Sambo berpengalaman di bidang reserse. Tahun 2010 dia menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Jakarta Barat. Karirnya terus menanjak hingga tahun 2012. Ditunjuk sebagai Kapolres Purbalingga, setahun setelahnya dia menjabat sebagai Kapolres Brebes. Kian melesat, pada 2015 Sambo menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dia juga sempat dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat 4, lalu Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2016. Lalu 16 November 2020 Sambo mulai menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Siapa sangka ini merupakan jabatan terakhirnya sebelum didepak dari Polri. Sepanjang karirnya, Sambo pernah terlibat dalam pengungkapan sederet kasus besar seperti bom Sarinah Tamrin pada tahun 2016, kasus kopi mengandung sianida pada tahun 2016, kasus surat palsu tersangka Joko Chandra pada tahun 2018, hingga kebakaran gedung Kejaksaan Agung RI pada tahun 2020. Kasus Brigadir J. Kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menjadi awal mula runtuhnya karir Sambo di institusi Bayangkara. Kasus ini pertama kali terungkap pada 11 Juli 2022. Narasi yang beredar di awal Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Mulanya disebutkan bahwa peristiwa itu berasal dari dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo, yakni Putri Chandrawati. Imbas kasus ini, Sambo dinonaktifkan dari Polisi Kadif Propam Polri pada 18 Juli 2022. Selang 2 minggu tepatnya, pada 4 Agustus 2022, dia resmi dicopot dari jabatannya. Bersama dengan 9 anggota kepolisian lainnya, Sambo dimutasi sebagai perwira tinggi pelayan Markasian Mapolri. Seluruhnya diduga melanggar kode etik karena tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis, buka suara terkait hasil sidang Komisi Etik terkait permohonan banding yang diajukan oleh mantan Kadif Propam Polri itu. Diketahui sebelumnya saat menjalani sidang etik terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdy Sambo diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat dari anggota Polri. Kemudian Ferdy Sambo mengajukan banding dan sidang komisi bandingnya digelar pada hari Senin, 19 September 2022. Sidang komisi banding tersebut menghasilkan putusan bahwa permohonan banding Ferdy Sambo atas sanksi PTDH yang diterimanya tersebut ditolak oleh Polri. Dengan demikian Ferdy Sambo resmi dipecat dari instansi Polri. Menanggapi hal tersebut, Arman Hanis mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait putusan sidang komisi banding Ferdy Sambo tersebut. Sidang etik Ferdy Sambo ditolak. Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Majelis Sidang Kode Etik dan Profesi Polri memutuskan menolak permohonan banding mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Keputusan pemecatan itu disampaikan langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Dia diketahui menjadi pemimpin sidang banding pemecatan Irjen Ferdy Sambo. Dengan begitu, kata Agung, keputusan sidang banding Ferdy Sambo telah menguatkan putusan sidang KEP yang digelar pada 25 Agustus 2022 lalu, yakni Sambo dipecat sebagai anggota Polri.
Sebelumnya, Polri telah memastikan bahwa sidang banding mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat yang digelar pada hari kemarin sudah final dan mengikat. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa sidang banding tersebut adalah upaya hukum terakhir Verdi Sambo. Tidak ada. Banding ini sifatnya final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum. Ini upaya hukum yang terakhir. Harus clear dan harus tegas, kata Dedi di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 19 September 2022. Dedi memutuskan bahwa sidang banding tersebut dipastikan bakal dituntaskan. Hal itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hari ini merupakan komitmen Bapak Kapolri untuk sidang kode etik dan dilanjutkan sidang banding dituntaskan hari ini. Pelaksanaan banding digelar hari ini, insya Allah hasilnya setelah salat zuhur akan disampaikan dan tuntas hari ini, ungkapnya.